Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab relasi dan fungsi kelas 8 bagian 4 yaitu tentang korespondensi satu-satu. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian korespondensi satu-satu dan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Pengertian korespondensi satu-satu. Dua himpunan A dan B dinyatakan saling berkorespondensi satu-satu jika semua anggota himpunan A dan himpunan B ini dapat dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Suatu korespondensi satu-satu juga dapat dikatakan sebagai fungsi dan relasi, namun belum tentu sebuah fungsi maupun relasi itu dapat dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Diagram yang pertama, ini bukanlah korespondensi satu-satu. Ini kita namakan dengan relasi. Ya, kenapa? Karena kita kembali lagi ke dalam pengertian dua himpunan yang saling berkorespondensi satu-satu, di mana semua anggotanya itu baik dari himpunan A maupun himpunan B harus berpasangan tepat satu. Dan di sini pada anggota himpunan A yaitu yang 4 ini ya, dia memiliki dua pasangan yaitu ke C dan D. Nah, inilah yang membuat dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Ya, jadi ini kita namakan dengan relasi. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini juga bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena walaupun anggota himpunan A ini sudah tepat satu pasangan ya pada himpunan B, namun pada anggota himpunan B ini ada yang tidak tepat satu pasangan pada anggota A. Anggota himpunan B yaitu B ya, yang ini salah satunya memiliki dua pasangan yaitu 1 dan 2 gitu. Kemudian yang ini C ini memiliki dua pasangan yaitu ketiga dan keempat. Seperti itu. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Ini bisa disebut dengan fungsi. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena perhatikan di sini anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan ya. Anggota himpunan B atau sebaliknya, anggota himpunan B juga memiliki tepat satu pasangan yang ada di himpunan A. Seperti itu. Contoh 1 ke D, 2 A, 3 B, 4 C. Nah, mereka ini saling tepat satu ya, tepat satu pasangan. Nah, inilah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Bisa dipahami ya? Kemudian banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini ada diagram panah yang di slide sebelumnya ya, bahwa diagram panah ini merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena tadi ya, anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan pada anggota-anggota yang ada di himpunan B. Dan sebaliknya, anggota yang ada di himpunan B juga memiliki tepat satu pasangan pada anggota yang ada di himpunan A. Seperti itu. Dan perhatikan, nah, jumlah anggota himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B. Ini terjadi pada korespondensi satu-satu. Maka syarat mutlak dari dua himpunan memungkinkan untuk membentuk sebuah korespondensi satu-satu adalah jumlah anggotanya yang sama, baik itu anggota daerah asal maupun daerah lawan. Bisa dipahami ya? Untuk menghitung jumlah atau banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama, misalkan N anggota, dapat menggunakan rumus berikut.
N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1 atau sering dinotasikan dengan N faktorial. Nah, tanda seru ini dibaca dengan faktorial. Jadi N faktorial. Sekarang kita ke latihan soal. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu adalah. Perhatikan di sini kita harus cek satu-satu pilihan dari A, B, C, dan D. Coba kita cek yang A. Yang A ini 1A, 2A, 3B. Kalau mau digambarkan ke dalam bentuk diagram panah bisa nih. Berarti di sini untuk himpunan asalnya ada 1, 2, 3. Kemudian B-nya di sini daerah kawan itu ada A dan B ya. Nah, sekarang kita coba 1 ke A, 2 ke A, kemudian 3 ke B. Nah, ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Yang pertama, jumlah anggota setiap himpunan itu sudah berbeda ya. Di daerah asal ada 3, di daerah kawan ada 2. Itu salah satunya. Kemudian perhatikan pada anggota himpunan A. Di sini 1 ke A, 2 juga ke A. Nah, inilah yang membuat dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Ini bisa dibilang dengan fungsi ya, kalau untuk yang A ini. Kemudian kita cek yang B. 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C. Nah, di sini juga sudah jelas nih. 1 ke A, 2 ke B, 2 ke C. Berarti ini nih yang membuat dia bukan korespondensi ya. Karena si 2 ini punya 2 pasangan. 2 ini ke B ya cabangnya dan 2 juga ke C. Nah, inilah yang membuat dia bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat yang C. Di sini ada 1A, 2B, 3B ya. Ini juga sama. Ini yang membuat dia bukan korespondensi ya. 2B, 3B artinya 2 ke B, 3 juga ke B gitu kan. Nah, ini bukan korespondensi ya. Kemudian kita ke D. 1A, 2B, 3C. Nah, coba kita cek ya. Berarti di daerah asal ada 1, 2, 3. Kemudian di daerah kawan ada A, B, C. 1A, 2B, dan 3C. Nah, diagram panah yang pilihan D ini merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena pada anggota himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan anggota himpunan B. Sebaliknya, anggota himpunan B juga memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan A, gitu ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang D. Diketahui jumlah anggota himpunan A ada 4, jumlah anggota himpunan B juga 4. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah, nah perlu diingat ya tadi bahwa untuk memungkinkan terjadinya korespondensi satu-satu itu jika banyaknya anggota kedua himpunan itu sama jumlahnya. Seperti ini, jumlah anggota himpunan A ada 4, jumlah anggota himpunan B juga ada 4. Maka bagaimana cara menghitungnya? Tadi menggunakan N faktorial. Nah, yang menjadi N di sini adalah jumlah banyaknya anggota. Berarti ada 4 ya. 4 faktorial. Bagaimana caranya? Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 ya 24. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah 24. Bisa dipahami? Ya. Sekian penjelasan saya tentang korespondensi satu-satu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.